Gelombang pembahasan mengenai timnas Indonesia yang mendadak viral di tengah kemegahan Piala Dunia akhirnya memancing perhatian salah satu taktis paling dihormati di dunia, Roberto Mancini. Mantan pelatih timnas Arab Saudi dan jawara Euro bersama Italia tersebut buka suara secara blak-blakan menanggapi berbagai pernyataan dari ikon sepak bola dunia seperti Federico Valverde, Erling Haaland, hingga pelatih timnas Jepang. Mancini memberikan sebuah analisis yang tidak hanya jujur, tetapi juga membuka mata publik sepak bola internasional. Mancini yang memiliki pengalaman empiris menghadapi dinamika sepak bola Asia menyebut bahwa dunia saat ini sedang mengalami gegar budaya terhadap peta kekuasaan baru sepak bola yang dipimpin oleh Indonesia. Dalam sebuah wawancara mendalam, ia membedah satu persatu klaim yang beredar dan memberikan sebuah penegasan mengejutkan mengenai kekuatan asli dari skuad Garuda. Menanggapi komentar Kapten Real Madrid dan Uruguay, Federico Valverde, yang frustrasi dengan gaya permainan lawan dan memuji Indonesia sebagai contoh tim yang berani berduel fisik dengan bersih, Mancini tersenyum penuh arti. Menurutnya, Valverde adalah pemain kelas dunia, dan dia berbicara dari perspektif intensitas sepak bola Eropa. Apa yang ia lihat saat menonton rekaman Indonesia adalah sebuah anomali bagi tim Asia Tenggara. Indonesia tidak gemetar menghadapi tekanan mental maupun provokasi fisik, karena fondasi mereka kini dibangun di atas disiplin Eropa. Mancini membenarkan analisis Valverde bahwa Indonesia memberikan cetak biru nyata tentang bagaimana meredam agresivitas tanpa harus ikut larut dalam drama di atas lapangan. Terkait pernyataan bomber Norwegia, Erling Haaland, yang menyebut Indonesia memiliki energi luar biasa dan lebih layak berada di panggung besar ketimbang tim yang hanya mengandalkan aksi mengulur waktu, Mancini memberikan pandangan yang sangat cerdas. Haaland melihatnya dari aspek gairah dan orisinalitas permainan sepak bola modern hari ini yang kekurangan tim yang mau menyerang dengan nyali tinggi ketika berstatus non-unggulan. Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih barunya memiliki identitas itu. Mereka tidak sekedar menumpuk pemain di lini belakang, melainkan melakukan high pressing dan transisi yang cepat. Apa yang dikatakan Haaland bukan bualan romantisme sepak bola, melainkan pengakuan logis dari seorang striker top yang tahu betapa sulitnya menjaga fokus melawan tim dengan energi konstan seperti Indonesia. Mancini juga tidak melewatkan fenomena dari ruang ganti Jepang pasca laga melawan Belanda, ketika pelatih Jepang menyebut bahwa menghadapi fisik raksasa Belanda sewaktu bertanding memunculkan bayang-bayang mengerikan layaknya melawan Indonesia. Mancini langsung mengangguk setuju. Pelatih Jepang tidak sedang merendahkan Belanda atau melebih-lebihkan Indonesia, melainkan sedang berbicara tentang trauma taktis. Menurutnya, Jepang selama puluhan tahun mendominasi Asia karena keunggulan teknik dan kecepatan. Namun begitu Indonesia melakukan transformasi besar-besaran, struktur permainan Asia berubah. Kehadiran organisasi modern, ditambah lagi Indonesia tidak lagi mengandalkan keunggulan lokal semata, melainkan mengkombinasikannya dengan talenta luar biasa yang berkompetisi di ekosistem terbaik dunia. Ketika Jepang melihat Belanda, mereka melihat replika dari apa yang sedang dibangun Indonesia. Postur kokoh, kedewasaan bermain, dan mentalitas tanpa rasa takut. Masuk ke inti argumennya, Roberto Mancini melontarkan kalimat menohok yang langsung menjadi judul utama di berbagai media olahraga Eropa. Ia meminta para pengamat sepak bola dunia untuk berhenti melihat lembar kertas ranking resmi FIFA jika ingin menilai kekuatan timnas Indonesia saat ini. Menurutnya, semua orang tertipu dengan angka. Jika melihat ranking timnas Indonesia berada di peringkat 111-an dunia, itu adalah ilusi optik terbesar dalam sepak bola modern saat ini. Angka itu adalah akumulasi masa lalu, bukan cerminan realitas di atas lapangan hari ini. Mancini kemudian membedah komposisi skuad Indonesia yang kian mengerikan, di mana para pemain mudanya mulai merumput di liga-liga top Eropa, termasuk talenta potensial di Premier League dan klub besar lainnya. Mancini secara berani mengkalkulasikan bahwa secara kualitas teknis kolektif, kedalaman skuad dan kematangan taktik, posisi Indonesia yang sebenarnya berada di papan atas sepak bola dunia. Kalau jujur secara taktis dan melihat performa objektif yang mereka miliki saat ini, Indonesia secara de facto sudah layak berada di ranking 20-an besar FIFA. Kualitas permainan mereka, kedalaman skuad dan intensitas fisiknya sudah sejajar dengan tim-tim papan atas Eropa dan Amerika Latin. Hanya masalah waktu sebelum angka resmi di komputer FIFA mengejar realitas di lapangan. Sementara itu, di sisi lain, giliran kiper utama timnas Argentina, Emiliano Dibu Martinez, yang memberikan kesaksian jujurnya. Martinez menyetujui pernyataan Mancini dan menganggap dunia salah besar jika masih menilai Indonesia dari angka peringkat FIFA saja. Martinez kemudian membawa ingatannya kembali pada beberapa tahun silam saat Argentina yang berstatus sebagai juara dunia menyambangi Jakarta dalam laga FIFA Matchday. Meskipun Argentina berhasil menang 2-0 saat itu, Martinez mengakui bahwa pertandingan tersebut adalah salah satu malam paling tidak nyaman dalam karirnya. Orang-orang hanya melihat skor akhir, tetapi mereka tidak tahu apa yang dirasakan di bawah Mr. Gawang. Bertanding di Jakarta adalah sebuah pengalaman yang luar biasa berat. Stadion utama Gelora Bung Karno bergemuruh seperti neraka bagi tim tamu, dan para pemain Indonesia bermain dengan organisasi permainan yang sangat disiplin serta fisik yang luar biasa berani. Kiper terbaik dunia ini bahkan secara spesifik mengingat momen-momen krusial yang membuatnya harus bekerja ekstra keras, termasuk ancaman dari situasi bola mati dan lemparan ke dalam ikonik milik Indonesia yang sempat merepotkan lini pertahanan Argentina. Mereka membuat frustrasi sepanjang babak pertama dan memaksa lini belakang bekerja keras melakukan penyelamatan penting karena terus menekan tanpa rasa takut. Mereka memiliki energi yang tidak habis-habis dan pertahanan yang sangat rapat.
Martinez juga memuji Indonesia sebagai tim yang memegang teguh nilai sportivitas tinggi di tengah maraknya taktik mengulur waktu yang sering dikritik di panggung internasional. Sepak bola harus dimainkan dengan nyali seperti yang ditunjukkan Indonesia. Ketika bertanding, meskipun ditekan, mereka tidak sekalipun mencoba berguling-guling atau membuat drama murah di lapangan untuk menghentikan waktu. Mereka terus berlari, melempar tubuh untuk memblok bola, dan bertarung secara jantan hingga peluit akhir. Menurut Martinez, itu adalah mentalitas top dunia yang sesungguhnya, dan ia tidak akan terkejut jika dalam waktu dekat, Indonesia akan menjadi kekuatan baru yang ditakuti semua negara. Dunia sepak bola internasional sedang diguncang oleh sebuah fenomena yang tidak pernah diprediksi oleh algoritma komputer tercanggih sekalipun. Di ruang-ruang konferensi pers, di koridor Stadion Megah, hingga di balik meja redaksi media olahraga ternama di Eropa, satu nama terus menggema, Indonesia. Kehadiran tim dari Asia Tenggara ini bukan lagi sekedar pelengkap ornamen turnamen atau komoditas pasar media sosial yang masif, melainkan telah menjelma menjadi sebuah ancaman taktis yang nyata bagi kemapanan negara-negara tradisional sepak bola. Awal dari kepanikan global ini bermula ketika berbagai tokoh penting sepak bola mulai menyadari ada yang berbeda dari cara bermain anak-anak Garuda. Mereka bukan lagi tim yang datang dengan kepasrahan, mengandalkan pertahanan berlapis, lalu berharap pada keberuntungan serangan balik cepat. Di bawah arsitektur taktik yang modern dan disiplin tingkat tinggi, Indonesia menampilkan apa yang oleh para analis disebut sebagai Symphony of Heavy Pressing. Gaya permainan ini menuntut ketahanan fisik yang luar biasa, sinkronisasi pergerakan antar lini yang presisi, dan yang paling penting adalah hilangnya rasa inferioritas di hadapan nama besar lawan. Perubahan mendasar ini terlihat jelas pada struktur pertahanan mereka. Lini belakang Indonesia kini diisi oleh menara-menara kokoh yang memiliki kedewasaan bermain layaknya para veteran Liga Top Eropa. Mereka tidak hanya unggul dalam duel-duel udara yang biasanya menjadi kelemahan tim-tim Asia Tenggara, tetapi juga sangat tenang dalam melakukan build-up serangan dari bawah meskipun ditekan oleh penyerang lawan. Ketenangan inilah yang membuat transisi permainan Indonesia menjadi sangat mematikan. Ketika bola berhasil direbut, lini tengah yang dinamis langsung mengalirkan bola dengan akurasi tinggi ke sektor sayap yang dihuni oleh talenta-talenta dengan kecepatan eksplosif. Fenomena ini memicu perdebatan panjang mengenai validitas sistem pemeringkatan dunia yang dikeluarkan oleh otoritas sepak bola tertinggi sepak bola. Banyak pihak mulai merasa bahwa formula yang digunakan saat ini sudah usang dan gagal menangkap dinamika akselerasi sebuah tim yang melakukan perombakan struktural secara masif dalam waktu singkat. Ketimpangan antara angka di atas kertas dengan realitas di atas lapangan hijau ini melahirkan istilah baru di kalangan para pengamat sepak bola, The Great Illusion. Indonesia adalah perwujudan sempurna dari istilah tersebut, sebuah tim dengan reputasi angka yang rendah, namun memiliki kapabilitas meruntuhkan tim raksasa. Dampak psikologis dari kebangkitan ini mulai menjalar ke ruang ganti tim bending. Negara-negara yang dahulu memandang sebelah mata perwakilan dari Asia, kini harus meluangkan waktu ekstra di ruang analisis video untuk membedah bola pergerakan pemain Indonesia. Mereka menyadari bahwa meremehkan tim ini adalah jalan pintas menuju eliminasi dini. Ketakutan ini bukan tanpa alasan, sebab karakteristik permainan Indonesia yang mengandalkan kolektivitas tinggi dan determinasi tanpa henti sangat sulit diredam jika mereka sudah menemukan ritme permainan sejak menit-menit awal. Di sisi lain, penghormatan tertinggi justru datang dari para pelaku sepak bola yang menjunjung tinggi nilai-nilai murni olahraga ini. Di era modern di mana hasil akhir seringkali menghalalkan segala cara, termasuk taktik manipulatif seperti pura-pura cedera, mengulur waktu, hingga provokasi berlebihan, Indonesia muncul sebagai antitesis yang menyegarkan. Skuad ini membawa kembali romansa sepak bola masa lalu yang mengutamakan sportivitas, kerja keras, dan duel fisik yang jujur. Mereka bertarung untuk setiap jengkal tanah di lapangan dengan kepala tegak, menerima benturan sebagai bagian dari permainan, dan tetap fokus pada bola, bukan pada wasit. Transformasi ini pada akhirnya mengirimkan pesan kuat ke seluruh penjuru dunia bahwa peta kekuatan sepak bola tidak lagi bersifat statis atau eksklusif milik poros Eropa dan Amerika Latin saja. Dengan visi yang jelas, pengelolaan talenta yang tepat, serta keberanian untuk keluar dari zona nyaman, sebuah negara yang dahulu dianggap sebagai raksasa tidur, kini telah terbangun dan siap mengukir sejarah baru di panggung tertinggi jagat raya. Gemuruh di stadion mungkin akan beredar, dan peluit panjang pertandingan akan berakhir. Namun pesan yang dikirimkan oleh skuad Garuda telah tertanam kuat di benak para pecinta sepak bola sejagat raya. Dari pujian para legenda hingga rasa hormat dari para juara dunia, Indonesia kini telah mengukir namanya dengan tinta emas. Bersiaplah, karena ini barulah awal dari babak baru sejarah sepak bola modern. Garuda tidak lagi hanya terbang di langit Asia, mereka kini siap mencengkeram panggung dunia.